Aku selalu mengira Bu Laras adalah perempuan yang ingin menjalani hidupnya sendiri setelah kehilangan suaminya. Setiap kali aku datang ke laundry miliknya, ia hanya sibuk melipat pakaian, mencatat pesanan, dan sesekali tersenyum sopan kepadaku. Tidak pernah ada tanda bahwa ia membutuhkan seseorang dalam hidupnya. Sampai suatu sore, ketika hujan deras membuatku terpaksa berteduh di tempatnya, Laras tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuatku hampir tidak percaya. Mas Dimas, kalau saya ingin memulai hidup baru, apakah Mas bersedia menjadi orang pertama yang saya ajak berjalan bersama? Aku mengira aku salah dengar. Perempuan yang selama ini begitu pemalu ternyata justru berani mengungkapkan keinginannya lebih dulu. Tetapi sebelum aku menjawab, ia menyerahkan sebuah kunci kecil sambil berkata, "Ini bukan sekadar kunci rumah. Ini kunci dari kehidupan yang ingin saya bangun setelah bertahun-tahun sendirian." Namaku Dimas Pratama, usia 37 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah perusahaan pengolahan makanan di kota Arunika. Kehidupanku sederhana. Aku tinggal bersama ibu dan adik laki-lakiku. Sejak ayah meninggal, aku menjadi salah satu orang yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu seseorang yang membuat hidupku berubah secara drastis. Aku bahkan sudah cukup lama tidak memikirkan pernikahan. Hubungan terakhirku berakhir karena perbedaan tujuan. Setelah itu aku lebih memilih fokus bekerja dan membantu keluarga. Aku mengenal Laras secara tidak sengaja. Saat itu mesin cuci di rumah rusak. Ibu menyarankan agar pakaian dibawa ke laundry dekat pasar. Laundry tersebut bernama Bersih Harapan, sebuah usaha kecil yang cukup terkenal di lingkungan kami. Pemiliknya adalah seorang janda bernama Laras Wulandari. Usianya sekitar 35 tahun. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Naya yang masih duduk di sekolah dasar. Ketika pertama kali datang, aku hanya menyerahkan pakaian dan menanyakan kapan bisa diambil. Laras menjawab dengan sopan. 3 hari, Mas. Aku membayar uang muka lalu pergi. Tidak ada percakapan istimewa. Tetapi beberapa hari kemudian, aku datang lagi. Bukan karena pakaian banyak, melainkan karena ibu meminta bantuan mencuci beberapa selimut. Dari situlah aku mulai sering melihat Laras. Ia selalu bekerja sendiri di bagian depan laundry. Ada 2 pegawai yang membantu, tetapi Laras hampir selalu berada di sana. Ia memeriksa pakaian satu persatu, mencatat pesanan, mengatur jadwal, dan memastikan tidak ada pakaian pelanggan tertukar. Aku memperhatikan bahwa ia sangat teliti. Pernah aku bercanda, Bu Laras ini kalau memeriksa pakaian seperti petugas bandara. Ia tertawa kecil. Kalau sampai salah mengembalikan pakaian pelanggan, saya bisa malu seminggu. Aku ikut tertawa. Sejak saat itu kami mulai saling mengenal. Aku mengetahui bahwa Laras sudah menjadi janda selama hampir 6 tahun. Suaminya meninggal karena sakit. Ia memiliki seorang anak perempuan yang saat itu masih kecil. Setelah suaminya meninggal, Laras mengambil alih laundry yang sebelumnya mereka bangun bersama. Awalnya usaha tersebut hanya memiliki 1 mesin cuci dan 1 pengering. Laras mengembangkannya sedikit demi sedikit. Aku kagum mendengar ceritanya. Ia tidak pernah mengeluh tentang masa lalu. Jika ditanya, ia hanya mengatakan bahwa hidup harus terus berjalan. Aku mulai sering membantu ketika ada masalah teknis. Mesin pengering pernah rusak dan kebetulan aku memiliki kemampuan memperbaikinya. Laras awalnya ingin memanggil teknisi, tetapi aku menawarkan bantuan. Setelah beberapa jam, mesin tersebut kembali bekerja. Ia berterima kasih dan ingin membayar. Aku menolak. Anggap saja bantuan tetangga. Sejak itu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Namun tetap ada batas. Laras tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan. Ia selalu menjaga jarak. Bahkan ketika aku menawarkan bantuan, ia sering mengatakan tidak ingin merepotkan. Aku menganggapnya sebagai perempuan yang sangat mandiri. Kadang aku melihatnya datang bersama Naya. Anak itu cukup ramah dan sering menyapaku. Aku mulai mengenalnya sebagai pelanggan sekaligus tetangga. Suatu hari, aku membantu memperbaiki rak laundry yang rusak. Laras berdiri di sampingku sambil memegang beberapa pakaian.
Ia bertanya apakah aku sudah menikah. Aku menjawab belum. Ia hanya mengangguk. Aku kemudian balik bertanya. Ia mengatakan bahwa sejak suaminya meninggal, ia belum pernah memiliki hubungan serius. Aku bertanya apakah ia tidak ingin menikah lagi. Laras tersenyum. Dulu saya ingin. Sekarang saya lebih hati-hati. Aku mengatakan bahwa wajar jika seseorang membutuhkan waktu. Ia mengangguk. Setelah percakapan itu, kami kembali bekerja. Aku tidak terlalu memikirkannya. Namun beberapa minggu kemudian, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali aku datang, Laras terlihat sedikit lebih ceria. Ia sering menanyakan apakah aku sudah makan. Kadang ia menyisihkan kopi untukku. Tetapi aku tidak ingin salah mengartikan perhatian tersebut. Aku tahu seorang janda sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Aku datang ke laundry untuk mengambil pakaian. Jalanan di depan toko tergenang. Laras menyuruhku menunggu sampai hujan reda. Kami duduk di kursi kecil dekat pintu. Naya sudah pulang bersama tetangga. Hanya kami berdua. Untuk pertama kalinya, Laras bercerita lebih banyak tentang kehidupannya. Ia mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal, ia pernah merasa sangat takut. Ia harus mengurus anak dan usaha sendirian. Ada banyak orang yang datang menawarkan bantuan, tetapi tidak semuanya tulus. Beberapa orang bahkan mencoba memanfaatkan kondisinya. Karena itu ia belajar untuk tidak mudah percaya. Aku mengatakan bahwa mungkin itu sebabnya ia terlihat begitu hati-hati. Ia tersenyum. Mungkin. Hujan semakin deras. Kami terus berbicara. Laras bertanya tentang keluargaku. Aku bercerita tentang ibu dan adikku. Ia mengatakan bahwa ia sering melihatku membantu ibu berbelanja. Aku terkejut. Jadi ibu memperhatikan saya. Laras tertawa kecil. Saya cuma kebetulan melihat. Aku bercanda bahwa ia terlalu banyak memperhatikan pelanggan. Ia kemudian diam beberapa detik. Mas Dimas bukan cuma pelanggan. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Laras kemudian mengubah topik pembicaraan. Aku menganggapnya hanya ucapan spontan. Tetapi beberapa minggu setelah itu, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Laras lebih sering mengajakku berbicara. Ia mulai meminta pendapatku tentang rencana memperluas laundry. Aku mulai merasa nyaman. Naya juga semakin dekat denganku. Ia sering meminta bantuan mengerjakan tugas sekolah. Aku merasa seperti bagian kecil dari kehidupan mereka. Namun suatu malam, ketika aku hendak pulang dari laundry, Laras memanggilku. Ia berdiri di depan pintu dan terlihat gugup. Aku bertanya apakah ada masalah. Ia menggeleng. Mas Dimas, saya ingin mengatakan sesuatu. Tapi saya takut masalah mengerti. Aku mengatakan bahwa ia bisa bicara. Laras menarik napas panjang. Saya tahu saya janda. Saya punya anak. Saya juga tahu hidup saya tidak sederhana. Tapi saya ingin jujur. Saya mulai nyaman dengan Mas. Aku terdiam. Laras melanjutkan. Saya tidak tahu apakah Mas merasakan hal yang sama. Saya juga tidak ingin memaksa. Tapi kalau Mas bersedia, saya ingin kita mencoba membuka lembaran baru. Aku benar-benar terkejut. Selama ini aku mengira Laras adalah perempuan yang pemalu dan tidak ingin memulai hubungan lagi. Ternyata justru ia yang lebih dulu berani mengambil langkah. Aku meminta waktu untuk berpikir. Bukan karena tidak tertarik, tetapi karena aku sadar bahwa jika menerima, aku bukan hanya menerima Laras. Aku juga harus siap menerima Naya dan seluruh masa lalu mereka. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang sangat penuh. Aku bertanya kepada ibu apa yang harus kulakukan. Ibu hanya berkata, kalau kamu melihat dia sebagai perempuan yang baik, jangan takut hanya karena masa lalunya. Namun keesokan harinya, masalah baru muncul. Aku mendengar kabar bahwa seseorang dari masa lalu Laras kembali ke kota. Namanya Bima. Ia adalah saudara jauh almarhum suaminya. Menurut beberapa orang, Bima pernah memiliki masalah dengan Laras terkait kepemilikan laundry. Dan kini,
Setelah mengetahui Laras ingin memulai hidup baru, ia datang dengan membawa sebuah dokumen lama yang bisa mengancam usaha Laras. Aku mulai bertanya-tanya apakah hubungan kami akan berjalan mudah. Ternyata ajakan Laras untuk membuka lembaran baru hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh ujian. Keesokan harinya aku datang ke laundry dan melihat Laras sedang berbicara serius dengan seorang pria. Aku mengenali wajahnya dari foto lama yang pernah kulihat di meja Laras. Pria itu Bima. Ia berbicara dengan nada cukup keras. Aku tidak ingin ikut campur, tetapi ketika melihat Laras mulai terlihat panik, aku mendekat. Bima langsung menatapku dan bertanya siapa aku. Laras menjawab bahwa aku adalah teman yang membantunya mengurus beberapa hal. Bima kemudian pergi sambil mengatakan bahwa masalah belum selesai. Setelah ia pergi, aku bertanya kepada Laras apa yang terjadi. Laras akhirnya menceritakan semuanya. Setelah suaminya meninggal, Bima pernah mengklaim bahwa sebagian modal laundry berasal dari keluarganya. Ia meminta bagian usaha. Laras menolak karena tidak memiliki bukti bahwa Bima memiliki hak. Perselisihan tersebut berlangsung cukup lama. Mereka akhirnya membuat kesepakatan untuk menyelesaikannya melalui dokumen keluarga. Namun Bima tidak pernah benar-benar menerima hasil tersebut. Sekarang ia kembali karena mendengar usaha laundry berkembang. Aku bertanya apakah dokumen yang dibawanya sah. Laras mengatakan ia tidak yakin. Aku menyarankan agar semua diperiksa secara hukum. Kami menemui seorang konsultan hukum bernama Bu Maya. Setelah memeriksa dokumen, ternyata klaim Bima tidak memiliki dasar kuat. Namun ada satu masalah. Beberapa dokumen lama usaha belum diperbarui atas nama Laras. Jika tidak segera diurus, Bima bisa terus mengganggu. Aku membantu Laras mengurus administrasi. Kami harus bolak-balik ke kantor kelurahan, notaris, dan bank. Proses itu membuat kami semakin dekat. Aku melihat bagaimana Laras tetap tenang meskipun menghadapi tekanan. Ia tidak pernah meminta aku menyelesaikan semuanya. Ia selalu mengatakan bahwa keputusan tetap berada di tangannya. Aku hanya membantu ketika diminta. Suatu malam, setelah semua urusan selesai, Laras mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena masalah-masa lalunya ikut menyeretku. Aku mengatakan bahwa aku bisa pergi kapan saja jika merasa tidak sanggup. Laras terdiam. Saya takut Mas pergi. Aku menjawab bahwa aku belum ingin pergi. Aku ingin mengenalnya lebih jauh. Ia tersenyum. Hubungan kami kemudian mulai diketahui keluarga. Ibu mendukung. Namun beberapa orang di sekitar mulai membicarakan bahwa aku akan menikahi seorang janda yang memiliki anak. Aku tidak terlalu peduli. Bagiku, Laras adalah seseorang yang bertanggung jawab dan mandiri. Naya juga sudah dekat denganku. Namun aku sadar bahwa menikah dengan Laras berarti menjadi bagian dari kehidupan anak tersebut. Aku tidak ingin mengambil peran ayah secara paksa. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Naya pernah bertanya apakah aku akan tetap datang jika aku dan ibunya menikah. Aku tersenyum dan mengatakan tentu. Ia menjawab, "Kalau begitu saya setuju." Aku tertawa. Laras yang mendengar langsung menegur anaknya karena terlalu ikut campur. Kami tertawa bersama. Beberapa bulan kemudian, laundry mendapat masalah lain. Salah satu mesin besar rusak. Biaya perbaikan sangat mahal. Laras hampir menggunakan seluruh tabungannya. Aku menyarankan agar kami membeli mesin baru secara kredit usaha. Ia takut menambah beban. Aku membantunya menghitung. Kami akhirnya menemukan solusi yang lebih aman. Aku tidak memberikan uang. Aku hanya membantu mencari pemasok dan melakukan negosiasi. Laras mengatakan bahwa ia sangat menghargai caraku membantu. Mas tidak pernah membuat saya merasa lemah. Aku menjawab bahwa aku tidak ingin membuatnya lemah. Aku ingin membuatnya merasa tidak sendirian. Kalimat itu membuat Laras terdiam. Setelah beberapa detik, ia tersenyum. Hubungan kami menjadi semakin serius. Kami mulai membicarakan pernikahan. Namun Laras memiliki satu kekhawatiran. Ia takut aku hanya terbawa perasaan karena sering membantu. Aku mengatakan bahwa aku sudah memikirkannya. Aku tidak hanya melihatnya sebagai perempuan yang membutuhkan bantuan.
Aku melihatnya sebagai partner hidup. Ia memiliki usaha, anak, dan masa lalu. Semua itu bagian dari dirinya. Aku tidak ingin mengubahnya. Aku hanya ingin berjalan bersama. Laras menangis mendengar perkataanku. Ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu merasa harus kuat sendirian. Untuk pertama kalinya, ia merasa boleh bersandar kepada seseorang. Namun Bima kembali muncul. Kali ini ia membawa seseorang yang mengaku sebagai mantan rekan bisnis almarhum suami Laras. Mereka mengatakan bahwa ada utang lama yang belum diselesaikan. Jika benar, utang tersebut bisa membuat laundry disita. Laras panik. Aku memintanya tidak mengambil keputusan terburu-buru. Kami kembali meminta bantuan Bu Maya. Setelah ditelusuri, ternyata utang tersebut memang pernah ada, tetapi sudah dilunasi sebagian besar. Bima menggunakan dokumen lama untuk menekan Laras. Kami berhasil membuktikan pembayaran yang pernah dilakukan almarhum suaminya. Bima akhirnya tidak memiliki alasan untuk mengambil laundry. Ia masih marah, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Setelah masalah itu selesai, Laras mengatakan bahwa ia ingin menutup semua urusan masa lalu. Ia tidak ingin pernikahan kami nanti dibayangi masalah lama. Aku setuju. Kami kemudian menyiapkan pertunangan sederhana. Ibu datang ke rumah Laras. Mereka berbicara cukup lama. Ibu mengatakan bahwa ia tidak keberatan menerima Naya sebagai cucu. Laras menangis mendengarnya. Aku melihat betapa pentingnya penerimaan tersebut baginya. Namun sehari sebelum acara pertunangan, aku menerima sebuah pesan anonim. Pesannya mengatakan bahwa jika aku tetap menikahi Laras, aku akan menyesal karena ada sesuatu tentang kematian suaminya yang belum pernah ia ceritakan kepadaku. Aku menunjukkan pesan tersebut kepada Laras. Wajahnya langsung pucat. Ia mengatakan bahwa memang ada satu bagian dari masa lalu suaminya yang selama ini ia simpan. Bukan karena ia ingin berbohong, tetapi karena ia takut jika aku mengetahuinya, aku akan memandangnya berbeda. Aku meminta ia menceritakan semuanya. Laras menarik napas panjang dan mengatakan bahwa malam sebelum suaminya meninggal, ia sempat menerima telepon dari seseorang. Telepon itu berkaitan dengan sebuah keputusan bisnis. Dan ternyata keputusan tersebut mungkin menjadi alasan mengapa Bima selama ini begitu keras mempertahankan hak atas laundry. Aku mulai menyadari bahwa cerita ini jauh lebih rumit daripada yang selama ini kukira. Laras akhirnya menceritakan seluruh kejadian. Beberapa tahun sebelum suaminya meninggal, mereka memiliki rencana untuk memperluas laundry menjadi usaha jasa kebersihan. Suaminya bekerja sama dengan seseorang bernama Bima dan beberapa investor kecil. Namun proyek tersebut gagal karena salah satu pihak menggunakan uang usaha untuk keperluan pribadi. Suaminya mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Pada malam sebelum meninggal, ia menerima telepon dari seseorang yang mengancam akan membuka semua dokumen jika ia tidak menyerahkan sebagian usaha. Laras tidak pernah tahu siapa orang tersebut. Keesokan harinya, suaminya jatuh sakit dan meninggal di rumah sakit. Dokter menyatakan penyebabnya adalah serangan jantung. Laras tidak pernah menganggap ada hubungan antara kematian tersebut dan masalah bisnis. Tetapi setelah Bima kembali, ia mulai curiga. Aku mengatakan bahwa kami tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti. Laras setuju. Kami kemudian mencari dokumen lama. Kami menemukan catatan transaksi dan beberapa pesan lama di ponsel yang masih disimpan. Ada nama seseorang yang sering muncul. Namanya Surya. Ia adalah mantan investor yang pernah bekerja sama dengan suami Laras. Kami mencari informasi tentangnya dan menemukan bahwa Surya pernah terlibat dalam beberapa masalah bisnis. Namun tidak ada bukti bahwa ia berhubungan dengan kematian suami Laras. Kami memilih tidak berspekulasi. Yang kami lakukan adalah memastikan bahwa dokumen bisnis Laras aman. Setelah semua diperiksa, ternyata Bima memang pernah menerima uang dari proyek tersebut. Ia tidak menggunakan uang itu sesuai kesepakatan. Ketika suami Laras menuntut pengembalian, Bima mulai mencari cara untuk mengambil alih sebagian laundry. Laras merasa sangat terpukul. Selama ini ia mengira Bima hanya kerabat yang terlalu keras mempertahankan hak. Ternyata ada kepentingan bisnis di belakangnya. Kami membawa dokumen tersebut kepada Bu Maya.
Ia menyarankan agar Laras menyelesaikan masalah melalui jalur hukum dan tidak menghadapi Bima sendirian. Proses berlangsung beberapa bulan. Selama itu aku tetap berada di samping Laras. Aku tidak ingin mengambil alih hidupnya. Aku hanya ingin memastikan ia tidak menghadapi semuanya sendiri. Hubungan kami justru semakin kuat. Laras mulai terbuka tentang ketakutannya. Ia takut menikah lagi karena pernah kehilangan suami. Ia takut anaknya kecewa. Ia takut masyarakat membicarakannya. Aku mengatakan bahwa kami tidak perlu hidup berdasarkan penilaian orang lain. Yang penting kami tahu apa yang kami jalani. Naya juga akhirnya mengetahui rencana kami. Ia bertanya apakah aku akan menjadi ayahnya. Aku mengatakan bahwa aku tidak ingin menggantikan ayah kandungnya. Aku hanya ingin menjadi orang yang menyayanginya dan bisa ia percaya. Naya memelukku. Laras menangis melihatnya. Setelah masalah hukum selesai, Bima akhirnya mengakui bahwa ia memang memiliki utang kepada almarhum suami Laras. Ia meminta maaf dan bersedia menyelesaikan kewajibannya. Laras memilih memaafkan, tetapi tetap meminta semuanya dilakukan secara resmi. Aku semakin kagum kepadanya. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia hanya ingin keadilan. Setelah itu kami akhirnya melangsungkan pertunangan. Acara tersebut sederhana. Beberapa karyawan laundry datang. Ibu juga hadir. Naya menjadi orang yang paling bahagia. Ia mengatakan bahwa sekarang rumah mereka akan menjadi lebih ramai. Aku tertawa. Setelah pertunangan, Laras mengatakan bahwa ia ingin mempertahankan nama laundry. Aku setuju. Ia mengatakan bahwa nama tersebut adalah hasil perjuangan bersama almarhum suaminya. Aku tidak pernah meminta menghapus masa lalu. Aku justru mengatakan bahwa kita bisa menghormati masa lalu sambil membangun masa depan. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan kami tidak besar. Hanya keluarga dan teman dekat. Setelah menikah, aku tetap bekerja sebagai teknisi, sementara Laras mengelola laundry. Kami membagi waktu. Aku membantu ketika ada masalah mesin. Ia membantu mengatur keuangan rumah. Naya tetap sekolah dan perlahan semakin dekat denganku. Kehidupan kami tidak selalu sempurna. Ada perbedaan pendapat, ada masalah keuangan, dan ada hari-hari ketika kami sama-sama lelah. Tetapi kami belajar berbicara. Laras pernah mengatakan bahwa sebelum mengenalku, ia selalu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Sekarang ia tidak lagi merasa seperti itu. Aku mengatakan bahwa aku juga belajar banyak darinya. Ia mengajarkanku bahwa seseorang bisa kuat tanpa harus kehilangan kelembutan. Beberapa tahun kemudian, laundry berkembang menjadi beberapa cabang kecil. Laras tidak lagi mengerjakan semuanya sendiri. Ia memiliki manajer dan karyawan yang membantunya. Aku juga membuka jasa perawatan mesin laundry. Tanpa direncanakan, kami akhirnya membangun bisnis bersama. Namun yang paling penting bukan bisnisnya. Yang paling berarti adalah keluarga kami. Naya tumbuh menjadi remaja yang rajin. Ia sering membantu ibunya. Aku tidak pernah memaksanya memanggilku ayah. Tetapi suatu hari, ketika kami sedang makan malam, ia tiba-tiba berkata, "Ayah, besok jemput aku ya." Aku terdiam. Laras juga terdiam. Aku kemudian tersenyum dan mengangguk. Itu adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupku. Aku tidak pernah meminta gelar tersebut. Ia memberikannya sendiri. Malam itu setelah Naya tidur, aku mengatakan kepada Laras bahwa aku merasa sangat bersyukur. Laras tersenyum. Ia mengatakan bahwa dulu ia tidak pernah membayangkan bisa menemukan kebahagiaan lagi setelah kehilangan suaminya. Aku mengatakan bahwa aku juga tidak pernah menyangka akan mencintai seorang perempuan yang awalnya hanya kukenal sebagai pemilik laundry. Kami tertawa. Laras kemudian mengingatkanku tentang malam ketika ia pertama kali mengatakan ingin membuka lembaran baru. Aku mengatakan bahwa saat itu aku sangat terkejut. Ia menjawab, "Kalau saya tidak bicara duluan, mungkin Mas tidak akan pernah tahu." Aku mengakui bahwa itu benar. Aku terlalu banyak berpikir dan terlalu takut mengambil langkah. Laras justru berani karena ia sudah belajar bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Namun perjalanan kami belum sepenuhnya selesai. Suatu hari,
Ketika kami sedang merapikan gudang lama, Laras menemukan sebuah kotak peninggalan suaminya. Di dalamnya ada surat yang belum pernah dibaca. Surat tersebut ditulis beberapa hari sebelum ia meninggal. Isinya bukan tentang bisnis atau utang, melainkan tentang Laras dan Naya. Suaminya menulis bahwa jika suatu hari ia tidak bisa menemani mereka, ia berharap Laras tetap berani menjalani hidup. Ia bahkan menulis bahwa Laras tidak boleh merasa bersalah jika suatu hari menemukan kebahagiaan dengan orang lain. Laras menangis membaca surat tersebut. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya duduk di sampingnya. Ia kemudian berkata, "Sekarang saya mengerti kenapa saya bisa membuka hati lagi." Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, "Karena saya tidak sedang meninggalkan masa lalu. Saya hanya meneruskan hidup." Kalimat itu membuatku terdiam. Aku sadar bahwa selama ini kami tidak pernah benar-benar menghapus siapapun. Kami hanya belajar menghargai apa yang pernah terjadi sambil menjalani apa yang ada sekarang. Kini sudah beberapa tahun sejak Laras pertama kali mengajakku membuka lembaran baru. Laundry kecil yang dulu hanya memiliki 2 mesin sudah berkembang cukup jauh. Tetapi Laras tetap mempertahankan satu ruangan kecil di cabang pertama. Di sana masih ada mesin lama yang pernah digunakan bersama almarhum suaminya. Ia tidak menyimpannya karena belum move on. Ia menyimpannya sebagai penghormatan terhadap perjalanan hidup yang pernah membawanya sampai ke titik sekarang. Aku menghormati itu. Kami tidak pernah menjadikan masa lalu sebagai musuh. Justru kami belajar berdamai dengannya. Naya kini sudah semakin dewasa. Ia tumbuh menjadi anak yang mandiri dan menyenangkan. Ia masih memanggilku ayah, sesuatu yang tidak pernah kupaksakan. Setiap kali mendengarnya, aku merasa mendapatkan hadiah yang tidak ternilai. Hubunganku dengan Laras juga semakin matang. Kami tidak lagi hanya berbicara tentang perasaan. Kami berbicara tentang rencana pendidikan Naya, usaha, kesehatan ibu, dan masa depan keluarga. Aku menyadari bahwa cinta setelah menikah bukan hanya tentang kata-kata romantis. Cinta adalah ketika seseorang mengingatkanmu untuk minum obat, menyiapkan makanan ketika kamu pulang terlambat, menanyakan apakah ibumu sudah makan, atau diam-diam memperbaiki sesuatu yang rusak sebelum kamu sempat menyadarinya. Laras memiliki cara sederhana dalam mencintai. Ia tidak banyak bicara, tetapi perhatian kecilnya selalu terasa. Suatu malam, aku bertanya kepadanya apakah ia pernah menyesal mengajakku lebih dulu. Ia tertawa. "Tidak. Kalau saya menunggu Mas Dimas, mungkin kita tidak pernah menikah." Aku tertawa. Iya benar. Aku memang terlalu berhati-hati. Aku takut membuat keputusan yang salah. Tetapi terkadang terlalu banyak takut juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan. Laras tidak memaksaku. Ia hanya jujur tentang perasaannya. Ia mengatakan ingin memulai kembali. Aku memilih mendengarkan. Dari sana semuanya berubah. Aku belajar bahwa seseorang yang pernah kehilangan pasangan bukan berarti tidak pantas mendapatkan kebahagiaan kedua. Janda atau duda bukan berarti hidupnya sudah selesai. Setiap orang memiliki hak untuk membuka lembaran baru selama dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Aku juga belajar bahwa anak bukanlah penghalang bagi sebuah hubungan. Naya justru menjadi bagian penting dari keluarga kami. Ia membuat rumah kami lebih ramai dan mengajarkanku arti tanggung jawab yang lebih besar. Tentu saja tidak semua hari sempurna. Ada saat kami bertengkar karena hal kecil. Ada saat Laras terlalu sibuk mengurus laundry dan lupa beristirahat. Ada saat aku terlalu fokus bekerja. Tetapi kami selalu kembali kepada satu hal. Kami memilih satu sama lain. Pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, aku membawa Laras kembali ke tempat kami pertama kali berbicara serius. Laundry lama itu sudah tidak kami gunakan. Namun kursi kecil tempat kami pernah duduk ketika hujan masih ada. Aku membawanya ke sana. Ia terkejut. Aku mengatakan bahwa aku ingin mengingat kembali malam ketika ia pertama kali mengungkapkan perasaannya. Kami duduk berdampingan. Aku bertanya, "Kalau waktu itu saya menolak, apa yang akan kamu lakukan?" Laras menjawab, "Saya mungkin sedih, tapi saya tetap akan menghormati Mas." Aku mengatakan bahwa justru itulah yang membuatku menerima. Ia tidak memaksakan cinta.
Ia memberikan pilihan. Ia membuka pintu, lalu membiarkanku memutuskan apakah ingin masuk atau tidak. Laras tersenyum. Dan Mas masuk. Aku tertawa. Iya. Ternyata di dalamnya ada Naya, laundry, tagihan, dan banyak pekerjaan. Kami tertawa bersama. Tetapi di balik candaan itu ada kebenaran. Cinta bukan hanya tentang seseorang yang membuat kita bahagia. Cinta juga tentang kesediaan menerima tanggung jawab yang datang bersamanya. Aku menerima Laras bersama masa lalunya. Aku menerima Naya sebagai bagian dari hidupku. Laras menerima keluargaku dan segala kekuranganku. Kami tidak saling menyelamatkan. Kami saling menemani. Suatu hari, Naya yang sudah dewasa bertanya kepadaku bagaimana aku pertama kali jatuh cinta kepada ibunya. Aku mengatakan bahwa awalnya aku tidak menyadari. Aku hanya sering datang ke laundry karena membutuhkan bantuan teknis. Kemudian aku mulai memperhatikan cara ibunya bekerja. Aku melihat bagaimana Laras memperlakukan karyawan, pelanggan, dan anaknya. Aku jatuh cinta bukan pada statusnya, bukan karena dia membutuhkan seseorang, tetapi karena aku melihat keteguhan hatinya. Naya tersenyum. Berarti ibu memang dari dulu suka ayah. Aku menjawab, itu harus kamu tanyakan sendiri. Laras yang berada di ruangan sebelah langsung tertawa. Kami semua tertawa. Kehidupan kami berjalan sederhana tetapi penuh makna. Ketika melihat kembali perjalanan tersebut, aku sadar bahwa semuanya dimulai dari sebuah laundry kecil. Tempat yang awalnya hanya kukunjungi untuk mencuci pakaian justru menjadi tempat aku menemukan keluarga. Laras pernah berkata bahwa ia ingin membuka lembaran baru. Ternyata lembaran tersebut bukan hanya tentang pernikahan. Itu adalah lembaran tentang keberanian untuk hidup kembali setelah kehilangan. Tentang menerima bahwa masa lalu tidak harus dilupakan agar seseorang bisa bahagia. Tentang memahami bahwa cinta kedua bukan pengkhianatan terhadap cinta pertama. Dan tentang memilih untuk berjalan bersama seseorang meskipun kita tahu hidup tidak akan selalu mudah. Dulu aku mengira Bu Laras adalah janda pemalu yang hanya ingin menjaga usaha dan membesarkan anaknya. Aku tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang begitu hati-hati justru menjadi orang pertama yang berani mengajakku membuka lembaran baru. Dan kini, setelah bertahun-tahun hidup bersama, aku mengerti bahwa keberanian kecilnya malam itu adalah salah satu hadiah terbesar dalam hidupku. Kalau bukan karena keberaniannya, mungkin kami tidak pernah saling mengenal lebih dalam. Kalau bukan karena hujan sore itu, mungkin kami tidak pernah berbicara tentang kehidupan. Kalau bukan karena satu kalimat sederhana, mungkin aku masih hidup dengan keyakinan bahwa cinta hanya akan membawa masalah. Ternyata aku salah. Cinta memang membawa tanggung jawab, tetapi bersama orang yang tepat, tanggung jawab itu tidak terasa seperti beban. Ia menjadi perjalanan yang dijalani berdua. Sekarang, setiap kali aku melihat Laras berdiri di belakang meja kasir laundry, aku masih melihat perempuan yang sama seperti dulu. Sederhana, tenang, dan tidak suka mencari perhatian. Tetapi aku tahu sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Di balik sikap tenangnya, ada hati yang sangat kuat. Hati seorang perempuan yang pernah kehilangan suami, membesarkan anak, mempertahankan usaha, menghadapi orang-orang yang ingin mengambil haknya, lalu masih memiliki keberanian untuk percaya kepada cinta sekali lagi. Dan mungkin itulah alasan aku mencintainya sampai hari ini. Bukan karena Laras tidak memiliki masa lalu, tetapi karena ia berani menjadikan masa lalu sebagai pelajaran dan bukan sebagai penjara. Aku pernah datang ke laundry miliknya hanya untuk mencuci pakaian. Sekarang, tempat itu menjadi bagian dari cerita hidup kami. Di sanalah aku pertama kali melihatnya. Di sanalah ia pertama kali memberiku kesempatan. Dan di sanalah aku belajar bahwa kadang-kadang, lembaran baru dalam hidup tidak datang ketika kita mencarinya. Ia datang ketika kita sudah merasa tidak membutuhkannya. Tinggal bagaimana kita berani membukanya.